Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hani Nurlela dari SMKN 1 Balongan. Di sini saya akan membahas materi ke-9 yaitu managing file. Di sini ada 10 materi. Yang pertama ada struktur direktori pada Linux, kedua navigating path, 3 absolute versus relative path, keempat special character, kelima membuat file dengan touch, keenam perintah ls advance, ketujuh membuat direktori dengan mkdir, kedelapan perintah cp, kesembilan perintah mv, dan ke-10 perintah rm. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu si struktur direktori pada Linux. Nah, ini adalah gambarannya teman-teman. Yang pertama, si paling atas, kalian bisa lihat sendiri. Ini ada tanda garis miring. Ini adalah yang dinamakan root, lambang root. Ini adalah user yang memiliki hak akses paling atas. Jadi root ini bisa melakukan apa saja terhadap direktori-direktori yang ada di bawahnya. Jadi di sini kita cukup mempelajari 3 perintah, yaitu user, home, dan etc. Oke, langsung saja teman-teman. Kita mulai dari yang user. User ini adalah direktori untuk menyimpan file-file instalasi. Jadi misal kita menginstal suatu aplikasi dan nanti file instalasinya itu bakal tersimpan di direktori user ini. Ini kalau disamakan dengan Windows itu sama dengan program file. Oke, kita langsung saja buka filenya di C, buka program file. Nah, di sini ini kita lihat sendiri Nah, di sini kita bisa lihat sendiri bahwa user ini fungsinya sama dengan program file yang untuk menyimpan semua file-file yang diinstalasi. Oke, kemudian kita lanjut mengenai perintah yang kedua, yaitu home. Home adalah tempat user berada. Jadi kalau kita buka direktori home ini, maka akan muncul user yang ada pada Linux kita. Misal pada saat instalasi, dilihat sebelumnya saya hanya mempunyai satu user nih, yaitu Hani. Jadi nanti kalau saya buka home ini akan muncul user Hani itu. Dan semisal kalau kita buka user lagi nih, maka user itu akan muncul di direktori home ini. Juga akan membahas mengenai direktori etc. Oke, kita langsung saja. Direktori etc ini adalah direktori untuk menyimpan konfigurasi pada server nih. Misal kalau kita pengen membangun suatu web server nanti konfigurasinya itu bakal tersimpan di direktori etc. Oke, kita langsung aja buka VirtualBox-nya, langsung running Debian servernya. Saya buka dulu. Oke teman-teman, jadi saya sudah masuk ke Debian servernya. Terus kita langsung saja membuka file, kemudian kita langsung diarahkan ke home. Lalu mana nih, katanya kan home bisa memunculkan setiap unsur-unsur yang ada pada Linux. Lalu mana nih usernya? Nah, untuk melihat usernya itu kita harus masuk dulu ke root. Kita masuk ke outer location, terus kita klik lambang root ini, terus kita ke home. Oke, teman-teman, di sini sudah ada user saya, yaitu Hani 1. Jadi kalau misal kalian buat instalasi lagi ini, maka di user itu akan muncul di sini teman-teman. Oke, di sini kita juga bisa lihat
setelan folder. Kalian bisa ke titik 3 ini, terus klik properties. Nah, di sini belum ada folder apapun teman-teman, karena saya belum membuka folder apapun. Terus juga saya bakal masuk ke home. Nah, di sini klik titik 3, terus properties. Nah, di sini tuh ada root, karena pen folder itu hanya menampilkan folder yang ada di atasnya. Jadi si home ini kan ada di bawahnya root, dan root itu ada di atasnya home. Lalu kita bisa cek lagi teman-teman, ke home, lalu kita coba lagi teman-teman, kita masuk ke user saya, terus kemudian kita cek foldernya, properties. Nah, foldernya itu adalah home, karena si folder user ini ada di bawahnya home, jadi si home ini ada di atasnya folder honey 1. Ini jadi kira-kira begitu teman-teman penjelasan untuk parent folder. Selanjutnya materi yang kedua yaitu navigating path. Nah, di sini ada 3 perintah yaitu cd, pwd, ls. cd adalah perintah dasar pada command line interface di berbagai sistem operasi seperti Linux yang digunakan untuk berpindah atau mengubah direktori kerja saat ini. pwd digunakan untuk menampilkan direktori kerja saat ini, yaitu direktori 4 pengguna berada saat itu. Dan ls digunakan untuk menampilkan daftar isi dari direktori atau folder dalam sistem operasi seperti Linux. Materi yang ketiga ada absolute path dan relative path. Jalur absolute path merupakan perintah untuk masuk ke direktori dengan mengawalinya menggunakan tanda slash. Dan yang kedua ada relative path. Jalur relative path itu tidak mengawalinya dengan tanda slash. Oke, kita ingat-ingat lagi. Jika absolute path itu menggunakan tanda slash dan relative path itu tidak menggunakan tanda slash. Oke, untuk pembahasan lebih lanjutnya itu kita bahas di sini teman-teman. Misal contohnya saya berada di direktori home dan kemudian saya pengen masuk nih ke direktori bin, maka itu menggunakan yang absolute atau menggunakan tanda slash, karena ini di direktori ini terhalang oleh user. Ini jadi nantinya kalau kita dari home pengen masuk ke bin, kita bisa menggunakan perintah cd slash, kemudian jadi kita menggunakan slash ketika suatu direktori itu terhalang oleh direktori lain. Oke, kemudian contoh yang relative path itu misalnya kalau kita di direktori user dan kita pengen masuk ke bin ataupun lokal, itu bisa menggunakan yang relatif atau menggunakan yang tanpa slash. Jadi perintahnya itu misal dari user ke bin, nanti perintahnya itu cd. Oke teman-teman, langsung kita praktekkan saja. Kita masuk ke VirtualBox running. Saya sudah membuka Debian servernya dan saya juga sudah membuka file dan terminalnya untuk membandingkan keduanya. Oke, kita langsung saja ya ke file. Jadi file ini ya defaultnya itu sudah mengarahkan langsung ke home. Kita ke terminal, kita ketik ls. Oke, di sini juga sama ya, kayak yang di file ada desktop, dokumen, download, musik, dan lain-lain. Oke, terus kita ketikkan su passwordnya. Oke, di sini kita sudah masuk ya.
kita ke cd slash, oke, terus ls. Oke, di sini juga ada banyak ya. Kalau mau ke filenya itu kita harus ke other location, terus klik slash ini. Nah, di sini juga sama ya, ada bin, boot, dev, etc dan lain-lain, sama seperti yang di terminal. Oke, saya itu mau masuk ke bin ya. Sorry, saya itu mau masuk ke etc, mau ke Apache 2. Perintahnya itu cd slash etc slash Apache 2. Oke, pwd. Oke, kita sudah berhasil masuk ke Apache 2. Coba cd slash. Kita akan mencoba tanpa slash ya, atau tanpa etc. Coba cd slash Apache 2. Oke, hasilnya itu tidak bisa karena Apache 2 itu ada di etc ya teman-teman. Jadi di sini saya akan mempraktekkan yang relatif path-nya atau tanpa menggunakan tanda slash. Jadi teman-teman kalau pengen mempraktekkan yang tanpa menggunakan data slash, maka kita harus dulu nih masuk ke direktori cd etc. Oke, kita sudah masuk. Lalu kita masuk ke cd Apache 2 nya. Oke, terus kita masuk pwd. Oke, kita sudah masuk ke Apache 2 nya ya teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya gini teman-teman, kalau yang absolute atau yang menggunakan tanda slash itu kita bisa masuk ke suatu folder tanpa masuk ke folder sebelumnya terlebih dahulu. Kayak tadi kita masuk ke atas saja kan, yang kita nggak perlu masuk ke etc dulu. Nah, jika menggunakan yang tanda slashnya, sedangkan kalau yang relatif path atau tanpa menggunakan tanda slash itu kita harus masuk dulu nih ke folder ke direktori etc nya. Nah, baru kita bisa masuk ke Apache nya tanpa menggunakan tanda slash. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya mengenai special karakter. Hal pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tanda lengkung ini. Jadi lengkungan itu menandakan kalau kita itu sedang berada di directory home. Saya akan masuk ke su. Nah, di sini kan ada tulisan home, tapi nggak ada tanda lengkungnya. Sedangkan tadi kan saya menjelaskan, tadi kan saya menjelaskan kalau tanda lengkung itu menandakan kalau kita sedang berada di home directory. Nah, ini perlu kalian ingat-ingat kembali, kalau kamu di direktorinya itu bukan berada di slash, tapi home direktorinya itu berada pada folder yang namanya root. Oke, kita exit. Nah, ini tanda lengkung, bisa kalian lihat sendiri tanda lengkungnya itu sudah ada kembali. Maka di sini kita exit dan kita clear. Oke, selanjutnya juga ada yang namanya titik 2 teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Dan titik 2 itu menandakan kalau kita pengen melihat suatu parent directory. Saya juga akan masuk ke cd slash etc lalu ls titik untuk melihat apa isinya. Oke, di sini ada banyak teman-teman. Saya akan masuk ke Apache 2.
Oke, kita clear saja biar tidak bingung ya teman-teman. Di sini saya sudah masuk ke Apache 2, yang dimana Apache itu tidak ada di dalam dari directory etc. Nah, untuk melihat dari directory kita bisa menggunakan perintah perintah cd titik-titik. Nah, maka kita sudah kembali ke parent direktorinya Apache, yaitu etc2. Oke, jadi untuk kita melihat parent directory ya, atau kita kembali ke parent directory ini, Apache itu kan ada di dalamnya ini etc, jadi otomatis itu parent directory dari Apache. Oke, selanjutnya saya akan bagaimana cara membuat file dengan perintah touch. Oke, di sini saya sudah membuka file dengan terminalnya. Oke, kita langsung saja ls. Oke, tampilannya sama ya seperti yang di file tadi. Kita langsung saja perintahnya touch test titik txt. Oke, terus ls. Oke, sudah ada ya teman-teman. Sini juga sudah ada muncul dengan otomatis memunculkan file yang tadi kita buat. Dan jika di sini kita remove atau kita hapus, move to trash, kemudian di sini kita ls. Nah, di sini juga hilang ya teman-teman, karena ini tuh otomatis ngikutin yang tadi. Teman-teman, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu perintah ls advance. Seperti yang udah diketahui, perintah ls itu untuk melihat file-file apa saja yang ada di dalam suatu directory teman-teman. Lalu apa nih bedanya ls biasa dan ls advance? Jadi si ls advance ini fungsinya untuk memperlihatkan lebih detail lagi teman-teman. Kita bisa langsung saja buka Debian servernya ya. Di sini saya sudah masuk ke terminal. Kita langsung saja ls. Nah, oke, di sini teman-teman ls biasa seperti ini teman-teman, dan maka di sini terdapat file-file atau folder yang ada di sini teman-teman. Ada desktop, dokumen, download, dan lain-lain. Akan mencoba ls -a, kita enter, maka di sini akan muncul direktori yang tersembunyi atau mungkin direktori. Jadi ls -a itu fungsinya untuk menonjolkan suatu direktori teman-teman. Bedakan dengan ls yang biasa kalian pakai. Di sini kalian bisa membedakannya di sini teman-teman ya. Terus di kemudian juga ada ls -l. Kita langsung enter teman-teman. Nah, di sini -l itu fungsinya untuk menampilkan lebih detail dari suatu folder teman-teman. Misal di sini desktop itu menampilkan tanggal terakhir kali diakses di dokumen. Dokumen juga ada teman-teman yang lain sebagainya. Ini adalah detailnya teman-teman. Lalu kita juga bisa menggabungkan dua perintah tersebut, yaitu seperti ini, ls -la. Enter teman-teman. Nah, di sini kita akan dilihatkan detail-detail dari file-file yang tersembunyi juga. Jadi ini terdapat file tersembunyi yang banyak ini ya teman-teman. Dan di sini juga kita akan melihat lebih detail ya teman-teman. Di sini saya akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu membuat direktori dengan perintah mkdir. Ini kan sebelumnya kita sudah belajar untuk membuat file dengan perintah touch. Jadi si perintah touch ini hanya untuk diperuntukkan untuk membuat file,
dan kita nggak bisa membuat suatu direktori dengan perintah touch, dan kita juga nggak bisa membuat file dengan perintah mkdir. Ini teman-teman, jadi mkdir itu adalah perintah untuk membuat direktori. Oke, kita langsung aja buka bagian Debian servernya, terus kita langsung ls, maka di sini hanya terdapat direktori default dan juga file yang sebelumnya kita buat, yaitu ts.txt. Dan selanjutnya saya akan masuk untuk mencoba direktori ini, teman-teman. Saya menamainya dengan direct new. Oke, ls. Oke, sudah ada ya teman-teman. Coba kita masuk ke cd tes.txt. Oke, nggak bisa ya teman-teman, karena ini cuma sebuah file ya teman-teman. Coba kita masuk ke cd direct new. Oke, di sini kita sudah masuk ya teman-teman. Di sini kita sudah masuk ke direct new. Oke, kita kembali lagi ke sudah bisa ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya gimana sih kalau kita pengen membuat suatu direktori dan di dalamnya lagi ada direktori dan di dalamnya lagi ada direktori dan di dalamnya lagi ada direktori. Tadi kan kita hanya membuat satu direktori saja, dan jika kita ingin membuat suatu direktori yang direktori 1 di dalamnya ada direktori 2 dan di dalamnya lagi ada direktori 3, itu gimana sih caranya? Oke, kita langsung saja ya. Kita mkdir dir 1 mkdir dir 2 mkdir dir 3. Oke, kita terus kita ls. Itu ada ya dir 1. Coba kita cd dir 1. Oke, coba ls. Ada ya dir 2. Coba kita masuk ke cd dir 2 dir 2 ls. Oke, ada ya. Coba lagi cd dir 3 dan ls. Nggak ada ya teman-teman, karena dir 3 itu terakhir ya teman-teman, terakhir yang tadi kita buat. Oke, kita keluar lagi ke cd/home/1. Oke, selanjutnya kita akan melihat nih perbedaan dari file biasa dan file directory. Kita bisa menggunakan perintah ls-l seperti yang tadi kita praktekkan. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman, kalau file directory itu di depannya itu berawalan huruf D, dan semisal file biasa itu, nah contohnya seperti tes.txt itu depannya itu nggak ada huruf D ya teman-teman. Jadi inilah pembeda antara file biasa dengan file directory. Kita sudah memasuki materi ke-7 yaitu ke-8 yaitu perintah cp. Jadi cp itu adalah copy. cp itu bisa untuk mengcopy sebuah file ke directory. Oke,
teman-teman, kita langsung saja buka ininya. Oke, ini misal nih kita mau mengcopy kedua file ini, kita tinggal blok keduanya, terus klik kanan, copy. Terus misal kita mau mengcopy ke home, itu tinggal klik kanan, paste. Nah, sudah ada ya teman-teman. Oke, saya ini hapus kembali ya supaya salah. Saya hapus kembali supaya tidak membingungkan. Oke teman-teman, ini cara yang di file. Terus oke, jadi beda lagi nih kalau kita di terminal. Kalau ingin di terminal itu, kalau kita pengen mengcopy suatu file, kita menggunakan perintah cp. Misal nih saya coba untuk mengcopy file yang ada di dokumen terus semisal saya mau ke ini 12.txt ya teman-teman. Ini ya, dokumen 12.txt. terus jangan lupa kita ke tujuan saya ke home, ini satu. Oke, terus kita ls. Oke, ada ya teman-teman 12.txt. Kita memasuki materi yang ke-9, yaitu perintah mv. Apa sih perintah mv itu? mv adalah perintah yang digunakan untuk merename file atau dir. Jadi dengan perintah mv ini kita bisa memberi nama atau merubah nama dari suatu direktori atau file. Selain untuk merubah nama, mv juga itu bisa digunakan untuk memindahkan file teman-teman. Oke, kita langsung aja ke terminalnya ya teman-teman. Oke, kita clear. Oke, kita ls saja, ls. Nah teman-teman, oke, jadi teman-teman di sini ada ya 12.txt yang sudah saya copy tadi. Kita akan merubah 12.txt ke h.txt ya teman-teman. Jadi kita langsung saja 12. Oke, kita langsung saja mv 12.txt ke h.txt. Oke, kita ls. Oke, sudah ini ya teman-teman, sudah terganti ya teman-teman. Terus juga seperti yang tadi saya bilang, selain bisa untuk merubah nama, perintah mv juga bisa untuk memindah suatu file teman-teman. Oke, misal di sini saya buka dulu dokumen. Oke, di sini saya sudah membuka ya dokumennya. Semisal saya ingin memindahkan ini j.txt ya teman-teman, tuh kita menggunakan perintah mv dokumen terus g.txt. Oke, kita juga ke ininya ya teman-teman, ke tujuan, atau biar lebih gampang kita gunakan titik aja. Oke, terus ls. Oke, seperti yang kita bisa lihat ya teman-teman, di sini sudah ada g.txt dan kita juga langsung bisa lihat di sininya.
ada ya teman-teman, g.txt. Dari yang terakhir yaitu perintah rm. Jadi teman-teman, rm itu kepanjangan dari remove comment, atau perintah rm ini bisa digunakan untuk menghapus file teman-teman. Jadi misal kalau kita pengen menghapus suatu file itu, kita menggunakan perintah rm, dan untuk menghapus suatu direktori itu kita harus menggunakan rmdir atau remove directory. Jadi kalau pengen menghapus file kita harus memakai rm, gak boleh memakai rmdir. Kalau kita pengen menghapus direktori, kita harus menggunakan perintah rmdir dan tidak boleh menggunakan perintah rm. Oke teman-teman, kita langsung saja ke ininya ya teman-teman. Oke. Misalnya di sini kita mau menghapus ini file h.txt ya teman-teman. Oke, kita langsung saja rm h.txt. Oke, enter. Kita coba lihat sini. Oke, nggak ada ya teman-teman. Coba ls. Oke, sudah tidak ada. Misalnya kita mau menghapus yang tes, coba rm terus tes.txt. Oke, karena saya belum itu ya, jadi saya menggunakan ini aja. Dan di sini juga tidak ada ya teman-teman. Lalu bagaimana jika kita ingin menghapus suatu direktori? Oke, langsung saja rmdir. Kita misal pengen menghapus ini direct new, terus enter. Coba kita lihat di sini ya. Oke, tidak ada ya teman-teman, karena kita sudah menghapus. Dan semisal kita ingin menghapus sebuah direktori dir ya teman-teman, gimana sih caranya? Ini caranya, kita coba rmdir dir1. Oke, nggak bisa ya teman-teman, karena di dir1 ini masih ada direktori lagi, dan di direktorinya itu masih ada direktori lagi. Dan cara menghapusnya itu rmdir dir2 dir3. Oke, coba kita lihat kesininya. Pen. Oke, sudah tidak ada ya dir 3 nya. Kita rmdir 2. Kita coba. Tidak ada ya, dir 2 nya sudah tidak ada, sudah terhapus. Nah, yang terakhir rmdir 1. Oke, coba kita lihat apakah masih ada. Oke, tidak ada ya teman-teman. Oke, segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.